sudah sering terjadi harus bagaimana, maunya gimana tuh sudah ada, cuman ya memang nggak cocok gimana. Jadi nggak ada yang memang nggak bisa, udah nggak ada hal yang bisa disatukan gitu loh. Kalau mulai nggak serumahnya dari 3 Mei. Dari 3 Mei itu udah tidak satu rumah dan selesai secara hukum, secara negara itu tanggal 14 September kemarin. Jadi sebenarnya ya udah tidak ada kecocokan dan Eja udah tidak bisa mempertahankan apapun untuk rumah tangga Eja saat itu, dan yang terbaik adalah ya melakukan perpisahan itu gitu loh. Dan ini buat kebaikan saya, kebaikan dia, kebaikan keluarga kita, pokoknya semuanya. Jadi ya karena udah itu Eja tidak bisa menjelaskan gamblang apa penyebabnya, karena ya kesatu Eja juga sangat menghormati pamannya dia, keluarganya dia, dan Eja sendiri juga kayak udah nggak mau lah memperpanjang hal yang Eja rasa nggak perlu orang umum tahu gitu loh. Hal-hal apa spesifikasinya apa tuh Eja rasa hal yang umum nggak perlu tahu itu. Silakan kalau kalian istilahnya orang di luaran sana mau beranggapan ABCD, saya nggak mau ambil pusing. Yang penting yang tahu ya keadaannya saya, dan yang mengambil keputusan juga saya dengan tidak dipaksa atau setir sama orang atau enggak. Jadi semuanya benar-benar pure karena ada hal yang saya rasa yang tidak sanggup untuk saya jalani bersama dia. 3 Mei itu adalah momen kita saling apa ya namanya, untuk introspeksi diri. Jadi dia dan Eja memutuskan untuk dia pulang, dan itu pun diantarkan oleh orang tua saya gitu, dan dia di sana mikir, Eja di sini mikir. Jadi akhirnya tercetuslah apa namanya, dari dirinya Eja untuk akhirnya memutuskan untuk bercerai dari mantan istri saya itu. Jadi Eja sih nggak yang apa ya, kan yang kayak Eja bilang kemarin. Jadi niatan sebenarnya kalau memang sudah niat saya dari awal, sebenarnya dari bulan Maret saya udah, kalau saya nggak kuat harusnya dari bulan Maret sudah saya selesaikan semuanya. Cuman saya masih memberi waktu karena saya masih menghargai, oke, ini mungkin baru, oke, mungkin ini, tapi ternyata memang tidak bisa diperbaiki sama sekali. Dan ya hasil bulan Mei itu adalah bulan yang saya pilih untuk akhirnya menyelesaikan ini semua gitu. Sudah sering terjadi harus bagaimana, maunya gimana tuh sudah ada, cuman ya memang nggak cocok gimana. Jadi nggak ada yang memang nggak bisa, udah nggak ada hal yang bisa disatukan gitu loh. Dia dengan dia sendiri, saya dengan ya kehidupan saya yang kalian tahu gitu loh. Jadi saya sebagai artis ya nggak ada satupun musisi di dunia ini yang bisa diatur yang sedemikian rupa, yang harus begini, nggak bisa gitu loh. Jadi ya apa ya, itulah kesulitannya menikah dengan profesi seperti kita yang pekerjaannya memang tidak terjadwal secara rutin dari hari Senin sampai Jumat misal ya, kayak orang kantoran ini kan enggak. Jadi mungkin Senin libur, Selasa, Rabu, Kamis tiba-tiba harus terbang kemana, nanti Jumat libur, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Jumat itu full lagi. Jadi itu hal yang harusnya dikuasai sama sang pasangan yang ingin menjalin hubungan dengan seorang public figure atau pekerja entertain. Ya dibilang kaget di awal kan kalian bisa lihat sendiri di semua media yang saat itu merecord perjalanan saya saat menuju ke acara pernikahan kan. Kalian mungkin nggak tahu aja, mungkin ada beberapa media yang menanyakan sendiri, dan seingat aja ada banyak media yang menanyakan gimana, siap atau tidak, dan itu kan terrecord sangat jelas ya. Di sana dia menjawab bahwa saya siap dan harus siap, saya siap, dan itu tidak ada buktinya gitu. Jadi ya udah, Eja nggak bisa memaksakan gitu. Kalau dia akhirnya tidak nyaman dengan kehidupan saya, dengan apa yang saya kerjakan, ya kesian juga kan. Jadi kan ya udah. Enggak, Eja dibilang ini bukan menikah muda ya, Eja usia aja 32 tahun ya kan. Mungkin dari Ejanya sendiri sih ini kan udah masa yang sangat Eja persiapkan gitu dari segala
dari segala sisi gitu. Jadi mulai dari materi, mulai dari kesiapan Eja, dari mulai lingkungannya Eja, semuanya, keluarga, dan mereka juga support, ayo wes bismillah, 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 kita Eja berumah tangga dan lain-lain. Jadi bukan hanya dari sayanya tok yang merasa siap, tapi memang lingkungan saya pun dari pekerjaan Eja juga minta izin, ya kan. Jadi ya karena Eja bekerja bukan buat Eja sendiri, Eja bekerja buat banyak orang gitu. Jadi sama fans pun Eja juga mengenalkan, ya kan, ngenalin dia, ini calon Eja, ini itu, sama keluarga juga siap, dan pekerjaan di area Indosiar semuanya juga support, ayo bismillah, bismillah, bismillah. Jadi Eja rasa kalau dibilang nikah muda, enggak. Buat Eja ya, buat Eja ini usia yang sudah cukup matang dan harus memang menjalani pernikahan saat dia mampu. Sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kalau Eja udah nggak pengen tahu, udah nggak mau berhubungan, hal sekecil apapun itu Eja udah nggak mau tahu gitu. Mau gimana pun ya udah, maksud Eja sudah cukup selesai di situ aja gitu loh. Jadi Bu, sebenarnya kalau dari sisi lagunya sendiri itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi tidak ada ide dari Eja atau ide dari apa istilahnya aransemen atau lirik yang dari Eja kasih, nggak ada sama sekali. Jadi memang itu pure karya dari seorang Nanang Suwito. Dan kalau kalian tahu, lagu ini kan dikasih ke Ejanya itu di awal 2020. Jadi masih jauh banget sebelum Eja Fatihah, sebelum Eja lamaran, sebelum Eja apa-apa, itu semua masih jauh banget. Dan memang kebetulannya adalah lirik secara lirik lagunya itu relate sekali dengan yang saya alami gitu. Jadi that's why kemarin kenapa kan orang banyak nanya, lu ngapain bikin single terus lu sekalian preskon. Eja rasa ini bukan hal yang apa ya, yang tabu gitu loh di dunia kita. Sebagai banyak kok ada orang-orang kayak mereka penulis, saat mereka merasakan kesedihan, mereka mereka menuliskannya itu dalam sebuah buku or maybe something gitu. Dan saya, ketika saya penyanyi, ya saya meluapkannya lewat lagu dan yang tidak disengaja gitu loh. Jadi lagu ini memang bukan lagu yang Eja preparekan secara langsung, Eja tulis, om bikinin dong om dengan lirik lagu begini, enggak ada cerita itu sama sekali. Jadi benar-benar beliau ngasih itu tahun awal 2020 via Eja di WhatsApp, via WhatsApp tuh masih aransemen pakai gitar doang. Itu Eja inget banget, Eja memang langsung ngomong, best om, lagunya keren banget. Dan dari situ terjadilah proses pembuatan aransemen dan memang memakan waktu. Kenapa kok nggak waktu 2020 aja? Iya, kita nggak selesaiin di 2020 karena waktu itu Om Nanang dan timnya kewalahan untuk cari studio dan lain-lain karena masa pandemi yang lagi luar biasanya kan waktu itu di 2020. Jadi studio dan lain-lain mereka kesulitan untuk membuat itu, dan baru terrealisasinya itu awal 2021. Itu pun Eja baru take vokal justru setelah kita udah nggak serumah. Jadi dia udah pulang ke sana, itu Eja baru take vokal. Sebenarnya kalau Eja tidak menyalahkan ta'arufnya, Eja tidak menyalahkan ta'arufnya itu, oh jadi orang kalau ta'aruf tuh jadi salah, enggak begitu. Cuman sekarang buat Eja pribadi, karena saya sudah punya pengalaman seperti ini, jadi kayak yang gini loh, orang di luaran sana menyalahkan pacaran yang terlalu ekstrim, yang begini, yang terlalu pegangan tangan, apa-apa. Mereka menyalahkan hal itu, dan Eja juga akhirnya tidak bisa membenarkan itu karena pengalaman saya. Jadi Eja akhirnya sekarang mikirnya begini, oke, saat saya nanti sudah memilih calon yang baru, sudah ada calon yang baru, saya harus menjalani itu benar-benar tidak bisa just cuman dari omongan doang gitu loh. Yang terjadi sama Eja kemarin itu kan, Eja kita jauh, dan apa yang Eja tahu itu hanya dari omongan, bisa begini, dan tingkah yang accidental gitu. Jadi yang memang saat kita lagi ketemu terus tiba-tiba dia bertingkah seperti ini, dan itu yang akhirnya membuat Eja seperti abu-abu, dan akhirnya memang salah memilih gitu loh. Jadi Eja akhirnya untuk momen yang sekarang ini sudah tidak mau lagi menjalani yang mereka cuman bilang aku siap, aku paham kok, aku ini, aku enggak. Jadi Eja akan bawa calonnya Eja nanti untuk ikut ke pekerjaan Eja. Eja akan paksa dia, mau tidak mau dia harus tahu dulu
pekerjaan saya saat saya berangkat dari rumah dan menginjakan kaki di studio itu, saya berubah menjadi seperti apa. Saya dituntut untuk jadi seperti apa. Kalau di rumah saya bisa berkata lembut dan tiba-tiba di dalam suasana juri saya harus marah sama peserta dan lain-lain, itu karena apa gitu loh. Dia harus tahu itu. Saat saya dituntut untuk mendampingi seorang peserta untuk berduet atau mungkin mengajari peserta wanita, itu dia harus tahu momennya seperti apa dan unsurnya seperti apa, niatnya seperti apa, dia harus tahu dulu. Eja sekarang udah nggak mau main-main deh untuk hal-hal kayak begini. Jadi ini hal yang penting banget. Dia harus mau masuk ke rumah Eja dulu, dan Eja pun akan masuk ke rumah dia. Kita akan jalan, Eja harus tahu semuanya dulu, mulai dari nolnya dia. Eja nggak mau orang-orang sekarang seperti menganggap kalau nikah sama artis itu akan wow, akan yang bergelimang apa, yang gue nanti semuanya pembantu, yang semua ini enggak. Eja akan ajarkan seperti apa saya di rumah dulu dengan sekarang itu tidak ada perbedaan. Mau dari zaman Eja kecil, semua anak-anak mama, adik-adik Eja, kakak-kakak Eja, mau laki mau cewek, masuk dapur, pegang sapu, urusin kamar sendiri. Itu adalah hal yang diajarin sama orang tua Eja. Jadi tidak ada batasan itu, dan Eja sampai detik ini tidak menghilangkan itu gitu. Jadi Eja nggak mau kalau tiba-tiba nanti si calon ini kaget, loh kok gini, kok di rumah kok semua serba ngerjainnya sendiri, kok ini. Eja nggak mau kayak gitu. Jadi lo harus lihat dulu di rumah gue kayak apa. Kita bener-bener orang yang gotong royong, kita bener-bener yang kalau makan ya seneng bareng, seneng ngumpul, seneng ketawa-ketawa. Kita rame memang ya, family apa ya, kayak family oriented banget kita semua itu. Jadi dia harus masuk ke sana, dia harus ikut Eja off air. Gimana cara Eja saat harus menghadapi klien-klien Eja, saat Eja harus menggila di depan klien Eja, karena saya dibayar, karena saya dipanggil untuk menghibur mereka. Jadi of course saya harus memberikan penampilan, mungkin saya harus gandeng yang tuan rumah, atau saya harus ngajak duet siapa, itu harus sangat dimengerti oleh calon saya yang next. Saya yang memutuskan. Kenapa, Pak? Ya itu udah memang Eja yang ngerasain kayak Dibohongi? ya, saya di lebih apa ya itu tadi yang kalian kan istilahnya kalian bisa lihat deh kalau kalian nonton di beberapa cuplikan yang awal deh, yang ditanya Mas Tukul lah, yang ditanya siapa lah, siap nggak, siap. Dan itu saya merasa dibohongnya seperti itu. Jadi when you say you are ready to be my wife, but in reality-nya ternyata zong gitu loh. Jadi itu yang bikin Eja kayak udah, ya itu yang justru awal yang terpenting adalah lu harus sanggup ngadepin kerjaan gue, gitu loh. Dan itu yang menjadi titik poin yang dia tidak bisa fleksibel dengan apa yang terjadi sama hidup saya dan pekerjaan saya gitu. Artinya, jadi mantan itu sempat mengeluhkan dengan dunia entertainnya kakak yang sering pulang malam atau gimana, Kak? Iya, pokoknya dia ya itulah, mungkin dia kaget. Kayaknya sepertinya dia kaget dengan rutinitas, ya kan? Ya kalian tahu duduk jadi juri berangkat jam berapa, pulang jam berapa, ya kan? Dengan momen break yang kadang cuma 5 menit, 4 menit. Itu pun begitu dapat break cuma lari paling ke kamar mandi doang, or makan 2 suap. Itu yang terjadi. Jadi Eja seperti tidak ya, Eja akhirnya tidak menemukan, ya kan kita niatnya kalau cari istri kan cari ya orang yang akan mensupport lahir batin, capek diurusin dan segala macam. Jadi kan kita kan butuhnya kan begitu. Yang didapat oleh Kak Eza. Ya bisa dibilang begitulah gitu. Jadi kayak yang Eja tuh kayak yang udah ya udahlah. Kayak yang ya sudah. Makanya Eja bilang saya harus menstop ini dan saya nggak mau hal-hal buruk lainnya terjadi gitu loh. Jadi better Allah sudah ngasih sign dari awal nih, istilahnya dari awalnya udah Allah kasih sign seperti ini. Oke, blak dibuka semuanya seperti ini ya. Sekarang tinggal ke Ejanya. Kalau Ejanya istilahnya bisa menerima saya seluruhnya.
dia harus bisa menerima Reza yang di rumah dan Reza yang di luar rumah. Ah, iya sih, Eja tuh sempat ada beberapa senior yang ngomong, lu kenapa nggak nyari anak-anak di dalam anak Lida aja atau DA aja yang sini. Cuman Ejanya sendiri kayak yang maksudnya dari mereka ada, mau yang lama mau yang baru tuh feel-nya itu kayak mereka adik-adik gue gitu loh. Jadi kayak yang susah banget untuk switch itu menjadi kayak apa sih, dari yang kita feel-nya sebagai keluarga adik terus tiba-tiba jadi orang yang spesial gitu tuh enggak. Cuman kalau dibilang yang banyak kayak anak-anak apa ya, dulu Pantura, terus dulu ada waktu zaman Putri Muslimah dan segala macem tuh, maksudnya banyak yang bukan pacaran tapi ada kedekatan gitu loh, ada kedekatan, tapi ya memang akhirnya tidak bisa klop ya karena itu, karena mungkin satunya sibuk, Eja sibuk, sana sibuk, jadi nggak bisa. Kalau Eja sekarang harus menemukan orang yang dua-duanya harus punya kesibukan yang sama, akhirnya yang dia nggak keurus, Eja nggak keurus, sama aja. Jadi gitu, jadi nggak, Eja tipe orang yang nanti siapapun dia yang mau nikah sama Eja ya, kalau artis ya lu paling nggak harus mengurangi intensitas karirmu 50% untuk bisa jadi real wife gitu lah maksud Eja. Kalau lu emang mau jadi wanita karir ya jangan nikah, karena pasti akan susah, karena kalau untuk dua-duanya jalan itu pasti kendalanya banyak, dan Eja lebih memilih untuk mencari yang sejalan, yang Ejanya begini, dianya begini. Jadi supaya klop, saling support, saling mengisi, dan bisa jadi tambahan energi buat Eja, bukan malah toksik gitu loh. Jadi bukannya malah membuat saya kerja jadi nggak nyaman, kemana-mana jadi nggak nyaman, nggak fokus dan lain, nggak bukannya begitu. Jadi Eja benar-benar cari orang yang dia membawa nuansa positif ke dirinya Eja, untuk ke karir Eja, ke keluarga Eja, dan itu nanti yang insya Allah bakal membuat mahligai rumah tangga ini utuh, yang sempurna, yang penuh kasih sayang, yang penuh saling pengertian, yang penuh saling support gitu. Ya, Eja bohong kalau Eja bilang Eja nggak trauma, bohong. Eja trauma lah, pasti Eja trauma, karena ya udah gimana Eja nggak trauma. Abis-abisan 4 pesta saya selenggarakan untuk membahagiakan calon istri, ya kan. Eja masih kerasa banget yang Eja harus dengan happy-nya Eja waktu persiapan mau wedding tuh, yang harus naik pesawat ke lautan, naik kapal sampai kapal nyelip di kapal dayung, itu berasa. Dan Eja ngelakuin itu dengan happy saat itu. Tapi kayaknya maksudnya afternya, setelah effortnya Eja sebegitu beratnya dan hasilnya seperti ini tuh kayak yang tar dulu deh, gue cari dulu deh gitu. Jadi mikir, jadi sekarang tuh kayak mikir, kalau dibilang kok nggak sedih, kayak kemarin kan banyak yang ngomong katanya kok senyum lah, buat apa gue nge-video nih, gue mau nangis ya kan, nih gue mau nangis nih gini buat apa kalau kayak begitu. Ya cukup untuk saya nangis, saya sedih, saya kecewa, ya saya di dalam kamar sendirian sujud sholat sama Allah, bukan di depan kamera gitu loh. Jadi maksudnya kalau kemarin saya mengumumkan bahwa saya sudah tidak bersama dia, it's just for clarification gitu loh. Jadi kayak ya udah, ini gue lagi mengklarifikasi, jangan lu ntar gue posting apaan, istrinya mana, itunya mana, kok nggak ada lah, yang nanya lu, sekarang dikasih tahu lu ngomongnya katanya ngumbar aib, kan bego. Jadi kan kayak maksudnya nggak ngerti gitu loh maksudnya tuh, maunya orang di luar tuh apa. Jadi intinya aja ya seperti itu, maunya pengen mengklarifikasi semuanya.